semuanya, perkenalkan nama saya Umniatul Ulia dari kelas 11-7. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor penyebab masalah sosial. Ternyata, faktor-faktor penyebab masalah sosial memiliki 4 faktor loh. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada faktor ekonomi, di mana kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan, khususnya secara materi, dan juga bisa ketidakberpihakan pemerintah dalam kebijakan mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa yang akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Penyebabnya, pendapatan masyarakat tidak merata, ada yang kaya, ada yang miskin. Lalu, tingkat pengangguran yang tinggi, serta kurangnya peluang pekerjaan. Akibatnya dari itu, muncul kemiskinan. Lalu tingkat kriminalitas yang meningkat, seperti pencurian untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Seorang individu yang mengalami desakan ekonomi akan melakukan tindakan hal yang negatif untuk mencukupi kebutuhan ekonominya karena ia mengalami desakan. Lalu contoh kasusnya ada ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat dan terjadinya pengangguran yang seharusnya melakukan pembangunan infrastruktur seperti perusahaan, pabrik, hingga desa wisata untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Oke, faktor yang kedua ada faktor budaya. Faktor ini muncul karena nilai, kebiasaan, atau pola pikir masyarakat yang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penyebabnya karena perbedaan nilai dan norma antar kelompok, dan masih kuatnya tradisi yang membatasi perkembangan, seperti larangan sekolah untuk perempuan. Orang zaman dulu melarang anak perempuan untuk sekolah karena ia dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah dan membantu orang tuanya di rumah. Serta akibat dari itu, muncul konflik antar kelompok karena perbedaan budaya, serta perubahan perilaku remaja ke hal yang negatif. Contoh kasusnya seperti remaja yang terpengaruh budaya luar sehingga melakukan pergaulan bebas. Oke, faktor yang ketiga ada faktor alam. Faktor ini termasuk faktor penyebab masalah sosial karena bencana atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Penyebabnya terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa, tanah longsor, hingga kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, seperti penggundulan hutan. Akibatnya, warga kehilangan tempat tinggal dan muncul kemiskinan karena kehilangan pekerjaan. Contoh kasusnya seperti pada musim kemarau terjadinya kekeringan sehingga membuat petani gagal panen dan kehilangan penghasilannya. Oke, kita ke faktor terakhir, ada faktor psikologis. Faktor ini agak sensitif karena melibatkan mental, emosi, serta kepribadian seseorang yang mempengaruhi perilakunya. Penyebabnya karena terjadinya trauma ataupun pengalaman yang buruk, serta kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Akibatnya terjadinya perilaku menyimpang seperti tawuran, bullying, hingga kekerasan. Contoh kasusnya, seorang remaja yang sering dimarahi di rumah sehingga menjadi lebih agresif di sekolah dan melakukan bullying karena dia meluapkan emosinya di sekolah. Oke, jadi kesimpulannya dari keempat faktor tersebut memiliki penyebab dan akibat yang berbeda, tetapi semuanya saling berkaitan. Jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi penyebab masalah sosial. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.